Pemirsa, kami kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kali ini kasus tewasnya seorang janda beranak dua di tangan pria yang dikenal melalui media sosial jadi pilihan kami. Seperti apa cerita selengkapnya? Berikut liputan mendalam tim Menyingkap Tabir di Magelang, Jawa Tengah. Saya dapat laporan dari warga yang katanya melihat jenazah hanyut. Dia itu sering ngajak nikah siri, terus membanding-bandingkan saya. Ibu pamit ke tetangga, cuman curiga kok perhiasannya dipakai semua. Si pelaku itu udah pasti niat untuk ngambil barang-barang ibu saya kan. Kali ini, tim Menyingkap Tabir berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada kasus pembunuhan seorang janda yang mayatnya dibuang di sebuah sungai di wilayah berhawa sejuk ini. Mayat wanita tanpa identitas yang sudah mulai membusuk ini ditemukan tersangkut di antara celah bebatuan aliran Sungai Bolong, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saat itu kondisi mayat tanpa mengenakan busana. Diduga kuat, wanita bernasib nahas ini merupakan korban pembunuhan. Kejadian terjadi pada hari Minggu, ya, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 12 siang, di mana masyarakat melaporkan adanya seorang perempuan tanpa busana itu meninggal di pinggir Sungai Bolong. Untuk keperluan penyelidikan, mayat korban kemudian dibawa ke rumah sakit setempat. Belakangan korban diketahui bernama Rianti, warga perumahan Taman Raya, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil autopsi, wanita berusia 49 tahun ini mengalami luka di bagian wajah dan kepala. Kondisi korban pada saat ditemukan sudah mengalami pelepuan kulit, ya. Kondisi tubuh sudah mulai mengembang karena sudah lama, selang berapa hari sejak terjadinya tindak pidana itu atau dilakukannya pembunuhan, di mana korban ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan di sana, yakni salah satunya luka di dahi berupa sobekan. Sungai Bolong berlokasi di Dusun Jurik, Desa Ngasem, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sungai ini biasanya hanya dilintasi oleh para pemancing dan tidak digunakan warga sekitar untuk mandi atau berwisata. Di lokasi penemuan mayat Rianti ini, kami bertemu Legowo, warga sekitar, yang pertama kali menemukan mayat Rianti yang sudah mulai membusuk. Pak Legowo, waktu itu ceritanya lagi ngapain, Pak? Waktu itu saya kan sepulang nganter anak kerja, saya dapat laporan dari warga yang katanya melihat jenazah hanyut. Posisi di sebelah sini ya, tidak pakai busana sama sekali, hanya celana dalam. Posisi Kepalanya miring, mana, Pak? posisi kepala di sebelah sini. Kepala sini. Terus di sini kaki ya, ini kebetulan batu ini yang buat nyantol apa itu celana dalam si jenazah tersebut. Terus kondisi wajahnya itu udah memar, kita juga nggak kenal itu. Misteri penemuan mayat Rianti di aliran Sungai Bolong, Tegalrejo, Kabupaten Magelang mulai menemukan titik terang. Informasi dari anak korban ya mengatakan bahwa korban
pada hari Rabu itu pamit untuk pergi ke Yogyakarta bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal. Namun anak korban sempat memfoto dari laki-laki tersebut, dari bekal tersebut. Kemudian kita melakukan penelusuran dan kemudian kita dapat mengidentifikasi laki-laki tersebut. Kita akan melakukan penangkapan diduga pelaku pembunuhan. Perburuan terhadap terduga pelaku pun dilakukan ke wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Rumah bedeng dekat proyek pembangunan apartemen di wilayah Jakarta Selatan ini jadi target penggerebekan. Ternyata benar, dari dalam rumah bedeng ini polisi meringkus seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan Rianti. Masker hitam sama belangkon. Kain belangkon yang digunakan saat menjemput bersama dengan korban. Foto bareng. Tersangka sendiri yaitu saudara MB, pekerjaan sehari-hari sebagai kuli proyek, kemudian alamat dia di daerah Desa Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Lalu, siapa pria ini? Dan apa hubungannya dengan korban Rianti? M. Basori, pria yang telah menghabisi nyawa Rianti, janda yang dikenalnya lewat Facebook, sepertinya seorang playboy kampung. Bayangkan saja, meski ia sudah memiliki istri dan 2 anak, ternyata Basori juga memiliki 2 orang kekasih. Benarkah modus memacari wanita ini ia gunakan untuk menguras harta korban-korbannya? Berikut wawancara Basori kepada tim Menyingkap Tabir. Saya dapat laporan dari warga yang katanya melihat jenazah hanyut. Dia itu sering ngajak nikah siri, terus membanding-bandingkan saya. Ibu pamit ke tetangga, cuman curiga kok perhiasannya dipakai semua. Si pelaku itu udah pasti niat untuk ngambil barang-barang ibu saya kan. Seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuh Rianti, janda beranak 2 yang mayatnya ditemukan di aliran Sungai Bolong, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada akhir Februari 2022 lalu diringkus polisi. Namanya M. Basori, pria 42 tahun ini tercatat sebagai warga Desa Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pria ini sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Untuk mencari barang bukti terkait kasus pembunuhan ini, polisi menggeledah tempat tinggal Basori. Sampai akhirnya polisi menemukan sebuah sepatu cocok dengan sepatu yang digunakan Basori saat menjemput Rianti di Bekasi. Setelah cukup bukti, polisi akhirnya menetapkan M. Basori sebagai tersangka. Keterangan sejumlah saksi dan alat bukti yang ditemukan polisi jadi dasar penetapan tersangka ini. Dari tersangka kita dapat mengamankan cincin dan kalung serta karcis milik korban. Tim Menyingkap Tabir berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Basori. Perkenalan Basori dengan Rianti bermula dari media sosial Facebook 1 tahun lalu. Sampai akhirnya Basori yang sudah memiliki anak dan istri menjalin asmara dengan Rianti, janda beranak 2. Rupanya selama ini Basori tidak serius dengan Rianti. Sepertinya ia hanya menginginkan harta Rianti semata. Yang pertama yaitu
Dia itu sering membanding-bandingkan saya sama mantannya dia. Nah terus yang kedua kali dia memang mau ngajak nikah siri, tapi kan aku belum siap. Lantaran terus didesak untuk menikah, Basori pun merencanakan pembunuhan. Bermula pada Rabu 23 Februari 2022, Basori datang ke rumah Rianti di wilayah Tambun Selatan, Bekasi untuk mengajaknya ke Magelang. Keduanya kemudian berangkat menggunakan sepeda motor milik Rianti. Keesokan harinya, Kamis 24 Februari 2022, keduanya tiba di Magelang dan sempat berwisata ke Candi Borobudur. Mereka kemudian menginap di sebuah hotel dan saat itulah Rianti meminta kepada Basori untuk dinikahi secepatnya. Jumat 25 Februari 2022, Basori kemudian mengajak Rianti ke Sungai Bolong. Paginya mau mandi, dia nggak mau mandi. Aku ntar siang aja, nanti siang sini lagi. Oh ya nggak apa-apa. Terus siangnya akhirnya ke situ lagi. Terus terjadi itu, mandi bareng, terjadi itu. Ya gosok-gosokan batu, gantian gosokan batu gitu. Terus enggak kayak kira tak tutup ke sininya 2 kali. Terus tak dorong. Rianti pun terkapar tak bernyawa. Basori sepertinya playboy tulen. Dan inilah pengakuannya kepada kami. Kalau cari perawan ke orang seperti aku kan nggak laku. Terus saya carinya janda yang mau menerima aku apa adanya. Saya punya istri 1, punya anak saya 2. Kalau pacar? Pacar 2. Satu di mana, satu di mana? Satunya di Banjarnegara. M. Basori kini harus mendekam di balik jeruji besi penjara akibat perbuatannya. Ancaman hukuman berat menantinya. Ya, untuk saat ini kita sangkakan dugaan pasal terhadap si tersangka yakni 338 junto 340, di mana pasal 338 adalah pasal terkait pembunuhan dan 340 adalah pembunuhan dengan berencana. Adapun ancaman hukuman yakni seumur hidup atau mati. Istri Basori memang kelewat sabar, meski tahu suaminya berperilaku bejat, namun atas dasar agama, ia tetap mau memaafkan apa yang telah Basori lakukan. Saya dapat laporan dari warga yang katanya melihat jenazah hanyut. Dia itu sering ngajak nikah siri, terus membanding-bandingkan saya. Ibu pamit ke tetangga, cuman curiga kok perhiasannya dipakai semua. Si pelaku itu udah pasti niat untuk ngambil barang-barang ibu saya kan. M. Basori diringkus atas sangkaan telah melakukan pembunuhan terhadap Rianti, teman dekatnya yang dikenal lewat media sosial Facebook. Lalu seperti apa kehidupan keluarga seorang M. Basori? Sejumlah informasi menuntun kami untuk menuju Desa Dawung, Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Di desa ini, kami menemui istri Basori untuk sedikit berbincang. Atas permintaannya pula, wajah dan namanya
kami samarkan. Ya saya kasihan anak saya masih sekolah gitu kan, tahu teman-teman gitu kita takutnya ngedon, nanti nggak mau sekolah atau gimana, kasihan gitu. Dia masih punya harapan sekolah gitu kan. MDK kemudian mulai berkisah soal Basori selama merantau. Udah lama merantaunya itu. Merantaunya udah lama. Dulu kan saya jualan nasi goreng. Maksud saya suruh di rumah lagi gitu kan, suruh jualan apa aja gitu kan, daripada kesana-sana terus gitu, pergi-pergi terus kan nggak enak gitu. Soalnya suami saya kan mengirim cuma dikit-dikit gitu kan, nggak cukup. Ya paling 600, 700 untuk apa, sebulan kan nggak cukup. Mirisnya, MDK selama ini mengetahui soal perilaku sang suami. Maaf, saya nggak bisa nolong apa-apa. Saya gimana? Buat nolong, buat hidupin anak saya, buat anak sekolah saya selamanya. Jangan ulangi lagi seperti ini, gitu aja. Terus jangan lupa sholat, itu aja. Ibu sudah bisa memaafkan Pak Basori? Ya gimana ya? Saya sebagai orang Islam mungkin saya bisa. Bukan hanya keluarga Basori, kami juga sempat menemui keluarga Rianti yang tinggal di perumahan Taman Raya, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sama seperti keluarga Basori, anak korban juga meminta agar identitasnya disamarkan. Kepada kami, anak korban berinisial JA membantah kalau ibunya memaksa untuk dinikahi. Kalau itu sih saya bantah ya kalau penuturannya, keterangannya seperti itu, karena ibu saya tuh nggak pernah maksa untuk dinikahi gitu. Karena saya pun kalau ada yang mau nikahin ibu pasti saya minta kenalin dulu ke saya gitu. Cuman dari keterangan saudara katanya justru diajak ke Jogja itu untuk dikenalin keluarga besarnya dan mau dinikahin di sana. Tersangka yang menjanjikan, bukan dari ibu saya. Dari awal kan udah pasti niat si pelaku itu untuk ngambil barang-barang milik ibu saya kan, termasuk kayak motor, handphone, kalung, gelang, cincin juga ada di situ. Sempat ada tetangga itu kan, ibu pamit ke tetangga mau pergi, cuman gitu doang. Cuman tetangga itu curiga, kok perhiasannya dipakai semua. JA dan adiknya mengungkapkan, saat itu mereka curiga dengan gelagat Basori yang sempat datang ke rumah untuk menjemput sang ibu. Karenanya, adik JA sempat memoto Basori. Itu kan mama katanya mau pergi, coba tolong dicek orangnya kayak apa, minta foto KTP-nya, difoto KTP-nya. Cuman ya pada saat itu pas adik saya minta itu, si pelaku bilang alasannya ketinggalan KTP-nya di kantor. Akhirnya difoto lah, cuman foto orangnya aja tanpa KTP-nya. Harapan pun diungkapkan oleh JA menyoal hukuman terhadap Basori. Dendam sih pasti sebenarnya dendam, cuman kan semoga proses hukum di negara kita itu adil ya. Karena saya sebisa mungkin ya dituntut dengan seberat-beratnya, bahkan kalau bisa kan hukuman mati. Rianti telah pergi untuk selamanya. Dihianati oleh pria yang berpura-pura cinta dengannya. Berkaca dari kasus tewasnya Rianti di tangan Basori, sudah seharusnya kita lebih berhati-hati terhadap orang yang baru kita kenal, terlebih perkenalan itu lewat media sosial. Demikian menyingkap tabir kali ini, sampai jumpa pekan depan.